Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Afifah Nurwahidah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan atau sharing mengenai teori kepribadian yang diambil dari dua tokoh psikologi terkenal, yakni yang pertama Sigmund Freud dan yang kedua Abraham Maslow. Jadi, apa sih teori kepribadian dari mereka? Mari kita lihat cuplikan berikutnya. Oke, ini adalah teori mengenai kepribadian yang pertama, yakni teori dari Sigmund Freud. Sigmund Freud ini memang dianggap sebagai salah satu tokoh psikologi yang sangat terkenal, entah itu pada masa ketika ia hidup ataupun hingga masa sekarang. Nah, ia berpendapat bahwa kepribadian manusia itu merupakan hasil interaksi dari 3 jenis karakter manusia, yakni ada id, ego, dan superego. Karakter manusia menurut Sigmund Freud adalah 3 karakter yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah perihal superego. Karakter manusia yang dibentuk melalui komponen superego ini merupakan hal yang sangat baik. Mengapa demikian? Ya karena superego ini merupakan sebuah komponen yang peduli dengan moralitas dan aturan. Superego ini bekerja pada tingkat dasar. Karakteristik pada komponen superego mirip dengan apa yang kebanyakan orang bilang seperti hati nurani. Superego mirip dengan hati nurani karena komponen ini merangsang karakter manusia yang peka terhadap lingkungan sosial. Yang kedua, itu adalah karakter manusia yang berhubungan dengan ego. Menurut Freud, ego ini bertugas untuk menyeimbangkan antara superego dan id. Nanti bakal kita bahas. Nah, ego ini mengambil peran atau prinsip realistis di dalam menjalani kehidupan. Pada awalnya, Sigmund Freud menafsirkan ego ini sebagai suatu perasaan tentang diri. Kemudian ia merevisinya. Ego adalah satu set fungsi psikis yang mencakup penilaian, kontrol, toleransi, dan juga pengujian atau intelektual, memori juga, dan juga perencanaan. Ego merupakan komponen yang rasional dan pragmatis pada karakter setiap manusia. Tugas ego dilakukan secara sadar dan juga tidak sadar. Yang ketiga adalah tentang id atau identitas. Merupakan komponen di dalam karakter manusia yang paling primitif. Id biasanya juga disebut sebagai insting. Struktur komponen ini sangat menitik beratkan pada kepuasan insting atau kepuasan yang instan dari kebutuhan pada saat tertentu. Kebutuhan fisik yang mendasar seperti hasrat, keinginan, dorongan, kebutuhan tubuh yang seringkali menjadi id sebagai motor untuk mendapatkan kebutuhan tersebut. Id bekerja secara tidak sadar, tidak seperti superego yang memang bekerja secara sadar. Tidak seperti ego yang bekerja sesuai dengan prinsip realitasnya. Id bekerja sesuai dengan prinsip kesenangan. Yang kedua adalah teori kepribadian dari Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa kepribadian manusia dihasilkan dari motivasi manusia yang memang telah diorganisasikan ke dalam sebuah hierarki kebutuhan. Hierarki ini tersusun atau disusun menjadi kebutuhan yang sistematis atau dalam sebuah bentuk yaitu piramida yang memiliki 5 tingkatan level. 5 tingkatan level ini memang biasa disebut dengan hierarki kebutuhan Maslow. Nah, ini itu teori interdisiplin yang berguna untuk membuat prioritas. Hierarki kebutuhan dasar manusia termasuk pada 5 tingkat prioritas tadi. Dasar yang paling bawah atau tingkat pertama termasuk kebutuhan fisiologis seperti udara, air, makanan, dan juga kebutuhan akan seks. Tingkat kedua yaitu kebutuhan keamanan dan juga perlindungan. Termasuk juga pada ranah rasa keamanan fisik dan juga psikologis. Selanjutnya, pada tingkat ketiga berisi kebutuhan akan cinta dan juga rasa memiliki. Termasuk pada tingkat ini adalah terciptanya atau
terciptanya sebuah hubungan, baik itu hubungan pertemanan, hubungan sosial, kekeluargaan, dan juga hubungan percintaan. Tingkat keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan diri. Dalam tingkat ini yang dimaksudkan seperti kepercayaan diri dan juga nilai dari diri. Tingkat yang terakhir merupakan kebutuhan untuk aktualisasi diri, yakni keadaan pencapaian potensi dan juga mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah dan beradaptasi dalam kehidupannya. Nah, perlu ditekankan lagi bahwa teori ini, yaitu teori kebutuhan dari Maslow, memang Maslow itu beranggapan bahwa kebutuhan di level rendah harus lebih dahulu terpenuhi, atau paling tidak kebutuhan yang lain terpenuhi sebelum kebutuhan level yang tinggi menjadi hal yang memang harus menjadi sebuah motivasi. 5 kebutuhan yang membentuk hierarki adalah kebutuhan konatif, yang berarti bahwa kebutuhan-kebutuhan ini memiliki karakter, dorongan, atau motivasinya sendiri. Dan berhubungan dengan motivasi, bisa jadi motivasinya itu berasal dari pengalaman diri ataupun pengetahuan yang didapatkan oleh diri seseorang.